Nggih. Rahayu rahayu mardika. Rahayu kang sami pinanggih widodane ring sambekala tinebihna sak kathahing bilahi cinaketna agung ngredana mugi tansah manggiya suka raharja bagya mulya antukna wahyuning Gusti kang cumandhak ing jiwangga kita sedaya waradin sagung dumadi satuhu 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 katur dumateng para pinisepuh aji sepuh para luhur ami luhur lan sedaya para kadang sambung rasa ingkang mapan wonten ing pundi mawon dalahan ingkang sami wonten mriki kula ngaturaken gung ing panuwun tanpa upami panjenengan tasih kersa pepanggihan sareng dumateng sambung rasa forum ilmu Jawa lan nyuwun agunge pangapunten bilih anggen kula marak sowan boten nuju ing penggalih panjenengan lan kiranging tata krama. Mawantu-wantu monggo kula panjenengan sami ngaturaken puji bekti lan panembah nuwun ing ngarsa dalem Gusti ingkang sampun nyekapi kula panjenengan saengga kula panjenengan boten kekirangan setunggal punapa-punapa tasih ginanjaran sehat waras wiris lan sak piturute. Ingkang salajengipun kula tansah ngajak sesarengan dumateng kula panjenengan sami nyuwun agung ing pangaksama bilih sarinten dalu anggen kula panjenengan ngaryai gesang tamtamtu boten saged uwal saking ina lali lan luput minangka sandhanganipun kula panjenengan gesang. Mila boten wonten klentunipun bilih kula panjenengan tansah nyuwun agung ing samudra pangaksama ing ngarsa dalem Gusti. Dumateng para sarjana ingkang luhur ing budi bilih wonten kirangipun para nimpuna ingkang sampun bontos ing pangertosan yen pancen mengke anggen kula pocapan teng mriki wonten tuna dungkap luputipun lan tumpang suwing basa kula nyuwun agung ing samudra pangaksama ing dalu mangke miturut napa ingkang sampun dados irah-irahan saking Mas Admin kadosipun damel irah-irahan paugeran Jawa ingkang dados paugeran gesang wonten ing kaluwarga lha mboten klentu sajatose niku. Wiwit Wisma, Garwa, Kukila, Pusaka, Turangga. Kadosipun niku ingkang jenengan maksud wau nggih. Nggih. Dening menapa kula campur basa Indonesia kemawon kersane mboten dadosaken sebab kula wau mantun nampi teleponipun tiyang Jakarta. Bu sinten wau? Bu Rukainah. Bu Rukainah minta dicampur bahasanya. Karena beliau orang yang sudah lama di Jawa Barat atau di Jakarta atau di Bekasi saya lupa. Jadi bahasa Jawanya agak bingung. Nggih. Jadi dalam paugeran Jawa itu atau wewaler yang banyak diketahui umum ada yang namanya wisma. Wisma itu rumah. Bahwa setiap manusia Jawa diberi beban atau diberi tuntutan untuk harus bisa punya rumah. Karena rumah itu adalah bentuk lain daripada kedaulatan. Ketika manusia tidak berdaulat, artinya tidak punya haknya untuk hidup, mengayom hidup, maka belum dikatakan sebagai manusia utuh. Oleh sebab itu, wisma menjadi urutan pertama daripada wewaler di Jawa itu. Lah, wisma niku diarani wong sing wis utama sebab yang harus diutamakan dalam hidup itu paling tidak adalah tempat tinggal. Nek ra tempat tinggal kadosipun radi lumayan rekaos, rada rekoso wong urip itu karena harus mikir di mana dia harus tinggal. Sehingga wisma menjadi komponen utama. Setelah itu ada yang namanya garwa. Nah, garwa di sini saya agak berbeda dalam mengulas. Kalau orang mengatakan garwa itu sigarane nyawa, sehingga sigarane nyawa itu bisa diartikan
istri, suami, atau bisa dikatakan hanya sebatas dia mengetahui sigarane nyawa iku apa sih. Bukan hanya laki-laki atau perempuan, atau mungkin sigarane nyawa itu adalah bahwa setelah kamu memiliki rumah, kamu harus bisa mengungkap misteri separuh dari jiwaku iki sakjane sapa. Bisa jawab aku iki sapa? Apakah aku iki Surya secara utuh adalah Surya? Apakah Agung secara utuh Agung, ataukah ada Agung yang lain di dalam diri saya, atau ada Surya yang lain di dalam diri saya, atau ada budi yang lain di dalam diri saya, dan lain-lain. Jadi garwa itu sigarane nyawa. Apakah bisa diartikan sigarane nyawa itu adalah pendamping hidup, atau bisa diartikan separuh dari jiwa manusia? Garwa. Setelah dari garwa masuk pada hal yang dinamakan pusaka. Pusaka itu saya bisa sepakat bisa tidak adalah piandel. Piandel di sini bisa diartikan gaman, keris, dan lain-lain. Tapi kalau merujuk yang namanya gaman atau ageman, berarti di sini adalah menunjuk pada kemampuan dan pengetahuan kepercayaan seseorang. Pusaka paling utama itu adalah iman. Pusaka paling utama itu adalah kepercayaan manusia kepada yang membuat hidup. Tapi orang kuno mewujudkan gaman itu terhadap suatu benda yang penuh dengan makna filosofi. Sehingga mbah-mbah kita dulu biasanya punya yang namanya pusaka. Nah, pusaka di situ kalau dulu mbah-mbah kita dalam milih pusaka itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Artinya sesuai dengan kebutuhan. Kalau seorang pedagang biasanya akan memilih beras kutah atau udan emas untuk pengusaha. Terus mungkin bagi seorang pengacara atau dulu namanya pokrol yang tidak resmi itu, atau apalah namanya, itu biasanya akan menggunakan sempono bungkem ben musuhe ra iso ngomong. Untuk penyidik, jaksa, polisi, Jogobaya dan lain-lain biasanya menggunakan omyang jimbe. Ben rasa ditakoni wis ngomyang karepe dhewe. Terus mungkin bagi seorang pandita, terus seorang begawan akan menggunakan keris-keris yang sifatnya juga sesuai dengan karakter. Mungkin ada yang menggunakan tundung mungsuh, ada yang pakai keris pamijen, dan yang lain banyak lah. Itu saya nggak bisa ponogo apa istilahnya, banyak. Untuk seorang raja, tapi biasanya untuk pertapa maupun pendeta itu ono kinatahnya juga boleh. Raja pun biasanya memang menggunakan keris-keris yang mengandung kewibawaan, mungkin apa sengkelat, lok telulas itu, atau naga sasra, naga raja, dan macam-macam. Itu pusaka yang dimanifestasikan atau diwujudkan dalam bentuk benda. Tapi ada pusaka yang tidak diwujudkan pada benda, yaitu adalah iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau melihat di zaman sekarang kelihatannya lebih mudah iman kepada Tuhan, meskipun juga lebih sulit daripada cari keris. Tapi kegunaannya sepanjang masa. Setelah pusaka nyambung ke kukila. Kukila itu kalau bahasa Indonesianya adalah burung atau kelangenan. Makanya kadang nek duwe keris ya duwe kutut, nek jare wong Jawa dulu kan begitu. Keris dan kutut itu kayak sepasang suami dan istri. Kalau saya lebih memaknai bahwa
Sing diarani kukila itu adalah kelangenan. Kelangenan itu mungkin bisa diartikan karena dulu belum ada radio, belum ada TV, belum ada MP3, belum ada YouTube dan lain-lain, sehingga hiburannya adalah mungkin perkutut. Mungkin hewan-hewan yang bisa berbunyi. Nah, kalau sekarang mungkin bergesernya ke MP3 atau MP4 itu mungkin. Tapi nggak bisa kita tampik bahwa perkutut adalah, terutama perkutut Jawa atau perkutut lokal, itu memang memiliki daya magis yang agak berbeda dengan burung-burung yang lain. Karena juga ada perkutut pancoran emas, ada perkutut sangga langit, ana perkutut apa meneh sing bakul kutut iki? Lokal kok Bangkok. Yaitu mungkin ada pancor emas, ada sangga langit, terus ada apalagi saya lupa, ada beberapa jenis pamor atau wondo atau katuranggan dari perkutut. Dan itu boleh percaya dan boleh tidak, saya nggak mau berdebat di situ, sebab kembali lagi bahwa itu kepercayaan manusia masing-masing. Yang terakhir adalah turonggo atau kalau bahasa tumpaan atau kuda. Nah, kalau sekarang biasanya beralih pada alat transportasi, entah itu sepeda motor atau mobil dan yang lain-lain. Nanti mbah-mbah kita berarti dalam wewaler Jawa yang dikatakan Wisma, Garwa, Pusaka, Kukila dan Turangga itu menginginkan manusia Jawa menjadi orang yang cukup, urip mulya. Dadi ya duwe omah, ya duwe bojo, ya duwe pusaka, duwe kelangenan, duwe tumpakan. Dadi enggak menyusahkan orang lain. Pada intinya mbah-mbah kita ini menginginkan anak cucunya menjadi orang yang mandiri, yang mampu dalam menyikapi kehidupan, bukan mereka sebagai mental-mental, mohon maaf, peminta-minta. Sampai ana nenunen sing gelem obah ya mesti iso mamah. Artinya kalau kamu mau bekerja pasti juga dapat hasil. Ini wewaler-wewaler orang Jawa dulu yang memang sebetulnya bukan tanpa tujuan, duduk tanpa makna. Nah, kemarin saya sempat diskusikan dengan, saya lupa siapa yang di sini kemarin. Apa tadi ya? Jadi tidak ada senjata di seluruh dunia. Tidak ada senjata yang di seluruh dunia yang dibuat, namanya senjata loh ya. Kita paham tuh senjata itu adalah alat untuk mempertahankan diri ataupun berperang. Tidak ada senjata di seluruh dunia yang ketika dilihat malah ketok indah. Pedang, kapak itu nek dibuka mesti wong rodok miris, kesannya itu kesan menakutkan. Kesannya adalah untuk melakukan suatu tindakan yang mengerikan lah, intinya begitu, atau berperang kah. Tapi orang Jawa bisa membuat suatu senjata ketika dibuka itu indah, tak lucu. Senjata tapi mengandung keindahan, dan itulah mbah-mbah kita. Sehingga ada yang namanya dapur tangguh pamor. Dia tidak tajam, tapi senjata seluruh dunia itu pasti dibuat dengan kriterianya, pasti syaratnya tajam. Pedang, kapak, pisau itu pasti dibuat tajam. Tapi keris ora tajam. Muga keris gak iso nggo ngrajang, gak iso untuk apa ini, membeset atau melukai. Dan letaknya pun tidak di depan. Keris itu kebanyakan di belakang atau di samping. Ini loh hebatnya mbah-mbahmu dulu. Jangan mengedepankan kekerasan. Ojo mengedepankan okol. Tapi kedepankanlah sopan santun, kedepankanlah tata krama. Baru kalau jalan ini nggak bisa kamu tempuh, ya terserah, kamu sudah tak kayak ageman kok. Ageman. Dan hebatnya lagi, bukan gaman untuk menyiksa, tapi langsung tusuk, selesai.
Ora ono keris kok tangting-tangting medhon enggak ada. Jadi harus betul-betul mempertimbangkan sebelum kamu menghunuskan keris. Makanya ada kalimat aja nganti curigaku iki nggawa nyawa. Sampai ada bahasa pedalangan itu ngedus yunge Bathara Kala. Artinya kalau dia dibuka pasti harus ada korban. Itu keris. Tapi tidak ada sisi di mana ketika kita buka itu kesan menakutkan itu nggak ada. Bentuknya indah, bahannya pilihan, ditambah ada filosofinya, ada maknanya. Luk siji nggo awet lurus gaya apa, luk telu gaya apa, luk lima, luk pitu, luk songos dan seterusnya. Ada pemaknaan pada pusaka atau senjata itu tadi. Sedangkan kalau mungkin senjata yang bukan dari Jawa, mohon maaf, atau yang dari Nusantara, itu nggak ada maknanya. Maknanya ya sudah untuk mempertahankan diri atau untuk memberikan perlawanan. Tapi Jawa ora, pusaka ki ono maknane. Ya itu hebatnya mbah-mbah kita dulu. Dan pernah saya melihat pembuktian sendiri bahwa keris yang dibuat oleh empu Jawa, entah itu empu sebelum kamardikan maupun empu yang setelah kamardikan. Empu tangguh itu kan ada tangguh sepuh, tengahan sampai pada kamardikan atau empu nom. Empu sepuh pun nanti dibedakan lagi zaman kadewatan dan Purwocarita, kadewatan, kabudan sampai zaman kerajaan. Kerajaan pun nanti ada tengahan sampai kamardikan. Meskipun sudah dibuat oleh empu-empu era kamardikan, mungkin daerah Madura, Ngawi, Jogja itu, Solo, itu rasa Jawanya masih kelihatan. Berbeda dengan keris yang dibuat oleh orang luar negeri. Yen boleh cari nanti. Wong saiki YouTube akeh kok. Deloken wong luar negeri kon gawe keris. Sampai dia itu bereksperimen berkali-kali ora dadi mencoba akhirnya membakar dupa dalam proses pembuatan kerisnya. Ya dadi tapi kok begitu disawang guys ora wangun bagi mereka yang tidak tahu keris saja begitu megang kerisnya orang made in luar negeri itu sudah. Makanya kan berkali-kali saya beberapa waktu lalu dimintai pendapat tentang gimana ini kok reok diakoni Malaysia. Jawabanku lah enak. Bene. Buktikan aja ketika grebek reok Suro. Kira-kira ketika reok yang asli Ponorogo dan reok yang sudah punyanya Malaysia didu ketemu nanti. Karena peniru tidak akan pernah mengalahkan empunya. Wong kono sik niru empune wis ganti meneh kok. Sehingga enggak usah khawatir. Bahkan wayang kemarin mau diakui mana-mana wis bene. Kira-kira kon joget ke wayang sing asli wong Jawa karo wong luar mesti ada bedanya. Kemarin saya dimintai tolong dinas untuk menginventarisasi lagi kotak wayang yang sudah bertahun-tahun, mungkin 10 tahun lebih tanpa tuan di Pemkot. Saya buka itu tak tahu lagi dan saya nganggur-nganggur joget ke wayang dan beberapa anak-anak muda yang dari dinas pendidikan kemudian nyoba joget ke wayang, mereka pun tanya, ngapunten Pak, jenengan nek ngobahne kok kaya urip kula kok mboten iki jane ngono apane. Itu kan perkara waktu. Dan memang orang itu menjiwai sebuah benda itu kan berbeda. Yang bukan dalang dan dalang kok nyekel wayang wis mesti ketok lah gitu. Nah, inilah maka saya sampaikan bahwa butuh pendalaman jiwa untuk memahami apa-apa yang menjadi peninggalan leluhurmu. Sebab leluhurmu meninggalkan ilmu itu lebih tinggi dari bangsa lain. Loh, jenengan apa kepedian kok mengatakan itu? Tidak. Kalau bangsa barat utamanya atau bangsa-bangsa lain lebih umum, mereka meninggalkan pengetahuannya dalam bentuk buku yang hanya butuh kamu pelajari dengan teknik berguru atau membaca, dan itu literasinya jelas buku. Tapi kalau peninggalan mbah-mbahmu Jawa
itu ditinggalkan melalui tutur, kultur, luhur, simbol. Jadi ada tutur. Dan umum ilmu Jawa itu biasanya berdasarkan tutur. Artinya jare mbae mbiyen ngono. Mbah-mbah mbiyen itu begitu. Ini yang terjadi. Dan kultur ini tertanam menjadi sebuah ciri di setiap daerah masing-masing. Luhur pasti ada keluhurannya. Maksudnya apa to kok bayi tidak boleh dibawa ke mantenan? Apa to bayi kok ora oleh digoneng kuburan? Jawabannya mesti sawanen. Kalau zaman dulu wong bahasa sawan, tapi kita ditakoni sawan niku apa do ora ngerti, pokoknya sawanen kok ndakan. Makane nek bayi bar ka wong manten ki ra upana kembange manten. Ben ora sawanen. Ternyata sebetulnya apa nek gelem mengkaji lagi keluhurannya di sini loh. Bayi tidak boleh dibawa ke manten itu karena apa? Imunitas bayi itu belum terbentuk penuh. Sehingga nek mbok campurke ning wong mantenan sing waras, sing lara ora cetha. Lebih baik tidak. Lah nek arep dipenging aja ngono sawangane kok anak-anakku dhewe tak gawa kok ora oleh. Untuk menghindari itu terus dimunculkan kata-kata sawanen. Lah nek wis kadung ya ora upana kembange manten, ternyata apa bunga memiliki fungsi menyerap energi yang tidak baik. Lha iki lho keluhuran. Tutur kultur luhurnya terpenuhi. Sampai pada akhirnya adalah simbol. Kenapa saya meletakkan simbol di belakang kok tidak di depan? Karena orang Jawa itu mengajarkan segala sesuatunya melalui simbolis-simbolis. Dan harus dimaknai secara filosofi, bukan dimaknai apa bahasane letterlek apa mentah gitu. Nah, mbah-mbah kita meninggalkan sebuah ajaran melalui simbol-simbol yang harus kita pecahkan sendiri melalui pendalaman jiwa. Ora iso tok baca mentah. Kayak contoh, mbah-mbah kita sangat mengidolakan gunung sebagai tempat tinggalnya para dewa. Sehingga nek slametan gawe panganan dienthok-enthok kaya gunung dadine tumpeng buceng. Dibuceng lagi diterjemahkan nyebuta sing kenceng nek wis apa budya sing kenceng. Budya sing kenceng nek wis berhasil dadi tumpeng, tumuju dalan lempeng. Jadi ketika kamu berhasil ya aja mengamingo ben ora jatuh. Wong urip ki cakra mandilingan nek ning dhuwur aja kakan polah ben ora ceplok, nek ning ngisor budya ben sing kenceng ben iso nemu tumpeng. Nah, ini kan bahasa simbol. Terus masa orang kalau buat tumpeng nekakno setan? Berarti pemahamanmu kurang dong. Oh nyatane mari dipangan bareng-bareng kok berarti lak setan kabeh sing mangan wis ngono ae. Dan itu ndak bisa ditinggalkan sampai sekarang. Gedung-gedung pemerintahan lah, gedungnya Cina lah, gedungnya Londo kah, setiap membangun di Indonesia selesai mesti tumpengan. Sebuah masuk akal boros, pokoknya mereka jalankan itu. Bahkan si ramudengnya kadang, kapan tumpengane? Ini simbol sebagai sebuah pembelajaran dan sebuah wewaler atau peringatan. Bahwa buceng nek sik urung iso apa-apa, budya sing kenceng. Mbok manane buta sing kenceng nenunguna sing temen karo sing gawe sampai dadi tumpeng. Nek wis berhasil ya tumuju dalan lempeng. Ketika kamu sudah sukses ya aja menggak-menggok. Masuk lagi pada tahapan relief candi. Coba bayangin. Mbah-mbah kita mengajarkan suatu ajaran tapi berupa sketsa gambar yang ditimbulkan dalam batu yang namanya relief. Dan relief itu ora gambar asal-asalan, ora gur mahat dalam bentuk rupa terus setelah itu selesai, tidak. Tapi di situ ada mungkin cerita Sri Tanjung, ada pengeruatan, ada cerita Kamadatu, Rupadatu dan seterusnya. Ada lagi gambar Buk Sah dan Gagang Aking. Itu syarat makna yang nggak bisa kamu terjemahkan ketika maca ya apik ya gambare ya, atau
wah gambarnya kok porno ya. Karena beberapa adegan di beberapa candi ada yang menggambarkan seperti itu. Lah otakmu yang ngeres kan begitu, wong urung ngerti maknanya kok sudah memvonis. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya mewakili teman-teman bahwa anak zaman sekarang tidak lagi bisa menghargai kebudayaan dan peninggalan leluhurnya. Beberapa waktu lalu ada Linggayoni, ada patung-patung yang ibaratnya disucikan oleh agama tertentu, diinjak kepalanya untuk selfie foto. Nah, ini banyak sekali saya ngamati di media massa, saya dikirimi baik secara online maupun media massa yang lain-lain. Nah, ini membentuk karakter bangsa itu kan nggak mudah. Kenapa Suwargi Bung Karno sempat melarang band asing masuk ke Indonesia dulu? Karena beliau menyampaikan bangsamu ini baru merdeka dan butuh karakter yang kuat untuk membangun suatu bangsa, sehingga cintailah bangsamu ini dulu. Karena pengaruh asing ternyata terjadi sekarang. Ketika pengaruh asing masuk, mereka melupakan karakter kesopanan timur. Jadi dari dulu karakter sopan itu melekat di bangsa timur. Contoh di dalam lagunya Pak Narto itu yang Mas aja dipleroi, mas aja dipoyoi, karepku njaluk diesemi. Sampai tembung mbok ya sing eling dieling bapak Mas iku budaya pancene bener kandamu. Kapribaden ketimuran iku budaya pancene bener kandamu. Artinya apa? Kepribadian timur sudah memiliki label, yaitu adalah kabudayaan, dan kabudayaan itu komposisi yang paling utama adalah tata krama sopan santun. Ini yang mulai bergeser. Lah, yang lebih mengecewakan lagi adalah orang-orang yang memanfaatkan ketidaktahuan untuk keuntungan semata. Contoh, desa ini ada punden. Desa ini ada satu tempat yang disakralkan. Mereka tidak tahu ini apa, disebarkan isu. Kamu kalau pengen kaya, selamatan di sini. Dan ini menjadi kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya menimbulkan citra buruk terhadap orang Jawa. Dan mereka tidak tahu apa toh punden di situ. Ternyata setelah diduda, ketemunya hanya Linggayoni. Itu masih bagus. Baru diduda ketemunya apa? Tibake pasak. Baru diduda ketemunya apa? Umpak. Lah mosok wong kok nyembah umpak. Lah ini terjadi. Nah, inilah tugas kita sebagai generasi penerus bangsa tua muda untuk kembali membuka sejarah, kembali membuka pengetahuan kita pada keluhuran bangsa kita melalui tutur, luhur, kultur, dan simbol. Kemarin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengeluarkan semacam tema dari Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2020 dengan tema tutur, kultur, dan luhur. Kebetulan saya dijadikan pembicara nasional, saya bilang tambah satu lagi yang namanya simbol. Karena bangsa kita itu terdiri dari tutur, luhur, kultur, dan simbol. Simbol itu sangat penting karena apa? Kita ini negara yang simbolik. Dibuktikan apa? Lambang negara kita Garuda Pancasila itu simbol. Kalau mau kita bedah banyak maknanya, mulai dari bulunya berapa di dada, di ekor, di sayap. Kenapa harus pakai perisai? Itu kan simbol. Kenapa bendera kita merah putih? Kalau negara lain pun memaknai itu sebagai ini karena dulu memiliki cerita gini aja, tapi kan di Jawa tidak, utamanya di Indonesia. Gula Klopo adalah yang sampai hari ini nggak bisa ditiru asing toh. Coba apa yang nggak ditiru asing sekarang? Kebudayaan kita.
Sing gak ditiru kan gula Jawa sampai saiki. Mangga, terus durian montong, pepaya Thailand karo endi kae? Afrika, California. Gak enek muni gula Jawa Amerika. Dan olahan gula kelapa ini yang tidak akan pernah ditiru oleh orang bangsa lain. Udahlah cari di belahan dunia. Ono rak sing ngolah kelapa seperti kita sampai jadi yang aneh-aneh itu. Mulai dari santennya, serondenge, blondone zaman biyen minyak blonde tuwek berarti nek iso ngomong blonde kuwi wis tuwek ngono lho. Nek sik enome karo minyak blonde. Terus sekarang diolah lagi ada VCO dan macam-macam. Nah, itu yang nggak akan ditiru bangsa lain. Dan memang kebetulan bangsa lain untuk meniru apa-apa yang ada di kita ini kelihatannya agak kesusahan. Contoh batik aja. Batik kita itu banyak varian motif dan varian makna. Tapi kalau maaf di bangsa lain mungkin juga nggak sekaya kita. Di Cina mungkin ada namanya burung hong, artinya panjang umur. Terus ada, tapi kalau di Jawa itu kan banyak mulai liris, parang, barong, sidomukti, sidomulya, wahyu temurun, lan sak piturute. Dan itu syarat makna meskipun hanya selembar kain. Coba, kalau peradaban mbah-mbah kita dulu tidak mencapai yang namanya kemuliaan hidup, artinya ketentraman secara negaranya stabil, dan ekonominya mapan, tidak mungkin akan menghasilkan kebudayaan-kebudayaan yang penuh dengan syarat makna. Dan ini dianggap sesat, dianggap setan. Saya berani kemarin bilang karena didukung oleh beberapa narasumber juga penelitian tentang jalur rempah internasional itu selalu punya misteri. Dan kemarin ada salah satu narasumber yang namanya Chef Ragil keras bilang itu adalah India dan Arab karena dari jalur perdagangan dan sebagainya. Saya nggak berani ngucap seperti itu karena saya takut menyinggung kalau saya nggak mau mengungkapkan. Cuman saya akhirnya juga berpikir bahwa organisasi agama dunia itu punya kepentingan di Indonesia titik. Sehingga Jawa diinjak-injak sampai seperti ini. Buktinya apa? Kenapa Portugis datang ke Indonesia? Kenapa VOC datang ke Indonesia? Kenapa Belanda datang ke Indonesia? Dan kenapa bangsa-bangsa itu Jepang dan Dadak ingin mengintervensi sampai hari ini? Melalui jalur politik maupun jalur agama. Saya nggak nyalahkan agamanya loh, nggih. Tolong dipahami, saya tidak menyalahkan agamanya, tapi ada organisasi yang melabelkan itu yang memang ingin menjatuhkan kita. Coba sekarang orang noto kembang aja sudah dibilang musik. Lu utakmu karo kembang ki ono salah apa? Bunga itu lu enggak pernah salah sama kamu kok. Bahkan bakar menyan aja ini loh sudah jadi masalah besar luar biasa. Padahal Vatikan setiap kali Ekaristi itu pakai menyan untuk buka tabernakel itu. Kenapa itu enggak kamu hujat? Logikamu di mana, coba? Nah, inilah yang harus kita pelajari lagi. Tapi saya tidak pernah menyalahkan karena apa? Ketika orang ditutup matanya, diikat menggunakan kain tebal dan hitam, terus dikasih barang di depannya, disuruh ngerayain. Dia bilang, "Oh, iki iki kotak iki." Ngerayah lagi. "Oh, ini bungkus roti," padahal ceker rokok. Karena apa? Tertutup pengetahuannya. Sehingga kita tidak boleh menyalahkan orang-orang yang tidak pernah mau tahu kepada bangsanya sendiri. Sehingga mereka menyalahkan gelungan, menyalahkan dupa, menyalahkan bunga, menyalahkan kemenyan. Karena apa? Mereka tertutup matanya oleh kain tebal. Nah, inilah generasi kita yang harus meluruskan kembali. Karena jangan salah loh nggih. Dari jenang, yang ngerti jenang. Dari jenang itu muncul inspirasi melawan penjajah loh. Pangeran Sambernyawa ketika perang di Sitokepyak daerah Rembang itu sudah dikepung kurang lebih 600 tentara Belanda bersama koloni-koloninya. Dan Pangeran Sambernyawa ketika itu nggak salah jumlah prajuritnya cuma 30 orang.
antara 30 sampai 50 orang, saya lupa dalam buku sejarah. Di dalam perenungannya dia itu disuguhi sama Mbok Rondo, wanita yang sudah sepuh di desa itu, jenang. Silahkan Doro dimakan. Kebetulan dia menggunakan teknik makan ya seperti biasanya, dijukuk tengah moro di kepanasan. Dikatakan sama si ibu-ibu ini, "Nak Mas, Ger, kalau makan jenang katul itu jangan langsung dari tengah, tapi harus dari pinggir, diputar. Nanti ketika pas di tengah kan sudah dingin, jadi nggak perlu ditiup." Itu menimbulkan inspirasi dia melawan koloni Belanda itu, diseseri ke pinggir. Karena begitu yang pinggir-pinggir ini terjadi perlawanan, setengah kan kaget. Dipusatkan ke tengah. Lah pimpinannya keri ini pateni. Nah, dari sekedar makanan bubur ternyata memiliki makna yang seperti itu. Ternyata makanan tradisional menginspirasi kepahlawanan bangsa. Luar biasa. Berarti leluhurmu ini meninggalkan sesuatu itu ternyata penuh dengan syarat makna ya. Atau mungkin bahkan wong Jawa ngopo selamatan kok harus menggunakan jenang abang, itu mungkin juga ada pengaruhnya dari situ, bahwa pengurip itu selesaikanlah masalah dari yang kecil-kecil dulu, baru yang gede kamu atas. Ya aja kabeh mbok sasak ae, gak mari perkaramu lah tambah perkara. Ini makanya saya katakan bangsane awake dhewe niku bangsa simbol. Lah, bangsa simbol, maka kita tidak bisa mengenyam mentah apa-apa yang ditinggalkan oleh mbah-mbah kita. Dengan begitu nanti lambat laun pasti saya yakin terungkap satu persatu. Ngopo kok ana busana warok, ngopo kok ana busana Jawa sing keratonan, sing gawe beskap, gawe kuluk, gawe sembarang kalir. Ini pasti ada makna-makna yang harus kita ungkap, jangan terus tiba-tiba dikatakan ini suatu kesalahan. Artinya jangan mudah menyalahkan siapapun dengan ketidaktahuannya, intinya gitu aja dulu. Karena kita itu terlanjur menjadi orang yang gampang menyalahkan siapa saja. Pokoknya cocok karo pengetahuanku, salah. Dia nggak pernah mengaca bahwa pengetahuan itu seberapa. Mula ana tembung hamulat sarira hang rasa wani. Kamu harus mengaca dirimu dulu, baru kamu berani berbuat. Jangan berbuat dulu terus bingung. Sekarang kan kebanyakan begitu. Berbuat dulu, ngelokne dhisik kok baru dipikir keri kok pok-pokane saya minta maaf. Lagi tren. Marah-marah du ngelok-ngelokne wong dhisik bareng keri-keri tekan kantor polisi nggawe surat ini, saya mohon maaf atas ketidaktahuan saya. Inilah makanya mbah-mbah kita mengajarkan keluhuran melalui tutur kultur luhur dan simbol. Nah, monggo kepada kita generasi-generasi yang mungkin ada yang mengatakan generasi saya kan generasi milenial. Mbuh ya apa hubungannya mbek kolonial apa-apa ya ora ngerti ya kenapa kok booming generasi milenial. Itu ada apa? Ayo kita cari bersama. Orang Jawa satu harus cerdas. Saya sangat-sangat kecewa ketika ada orang Jawa itu gur ngutek ning nggon sing ora jelas mau. Karena apa mbah kita iso ninggali Borobudur, iso ninggali Prambanan, iso ninggali Candi Ratu Boko, berarti kualitas kecerdasannya pasti di atas rata-rata. Kalau nggak mungkin iso ninggali seperti itu. Lah monggo ini kita kaji bersama. Nah, kita mengkajinya harus melalui dari kebiasaan-kebiasaan mbah-mbah kita dulu. Mulai dari doyan tirakat, betah prihatin, gelem semedi menyendiri. Karena sekarang menurut beberapa penelitiannya orang luar negeri juga, dengan kamu meditasi menyendiri membangkitkan kecerdasanmu lebih cepat daripada kamu berada dalam komunitas. Nah, ini bisa dijawab setelah 2000 tahun lebih loh. Bisa dijawab setelah 2000 tahun lebih. Kenapa dulu-dulu nggak pernah diulas? Coba nek gak saking pintere lho ora ono gawene, nek kayu diukir niku lak biasa to. Mesti ya diukir. Nek saking wong kurang gawean niku bisa. Besi lho diukir.
Kita lihat tuh peninggalannya mbah-mbah kita dulu. Nah, hal-hal seperti ini monggo kita gali kembali. Dan kita harus mengenalkan itu sejak dini kepada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita agar tidak menjadi sebuah hujatan, hinaan, cercaan, atau yang paling parah adalah berita bohong. Apa itu fitnah lah dan apa lah. Jangan malu kamu sebagai bangsa yang luhur. Nah kita ini kan suatu dikatakan sebagai bangsa rendahan banget. Wong nek nggawe blangkon mesti dukun. Lah kan repot kalau terus semua. Kenapa Sultan Jogja pakai blangkon enggak mbolokno dukun? Wani enggak kira-kira? Wah Sultan Jogja itu dukun karena pakai blangkon. Nek njaluk dijojok cangkemmu karo abdi dalem. Dan yang saya heran itu sudah tertanam lama di TV-TV. Dan kita iya saja. Bahkan mohon maaf ya karena mungkin saya boleh dikatakan seniman, boleh dikatakan dalang, monggo. Saya sampai hari ini saya itu pecinta musik. Tapi saya belum pernah menemukan musik yang memiliki komposisi pelan, merambat ke agak kenceng banget, medun maneh ning pelan suwuk. Itu jarang pada satu komposisi musik yang memiliki urutan seperti tapi dirungokno enak. Artinya kalau didengarkan pun tidak membuat risau. Plus ada maknanya. Yuk mungkin ada komponis piano yang bisa mainkan dari kalem, rodok cepet sampai rodok kendur sampai sirep mana mungkin ada tapi kan nggak ada maknanya. Tapi coba jenengan gending Jawa itu mulai dari mungkin dibuka dengan ketuk sekian sampai sekian, ketuk kerep, ketuk imbal sampai suwuk. Iya, 4/4 dan seterusnya. Tapi dalam satu lagu nih, tapi ada maknanya. Seperti petalon itu. Mulai dari Cucur Bawuk Parianom sampai ke Sukmo Ilang. Itu kan ada maksudnya. Gending petalon itu dari pelan, keras, sirep. Tapi ada maknanya. Lah itu kalau ndak orang luhur masa bisa membuat komposisi seperti itu, maksud saya begitu loh. Lu wesi lho dadi alat musik iki lak wis wong kurang gawean to. Iya itu ramah double. Iya. Coba seperti ini loh maksud saya yang saya harapkan monggo dikaji lagi. Monggo kita pelajari lagi. Saya kalau bahas gamelan nggak cukup mas satu video karena gamelan itu nanti ada buku, ada penuntun, ada oke banget kok genderan we ono gembyang, kempiung, putut, gelut dan seterusnya itu penuh makna. Itu kalau mau kita detail siji-siji loh. Ono ladrangan, ketawangan ki apa gending ageng, gending tengan, gending alit itu ndak bisa saya bahas sekali ndak bisa. Ono gong suwuk, ono kempul, ono bonang, ono kenong. Ini punya fungsi masing-masing dan yang lebih unik satu hal dalam gamelan. Nek padha pintere mbok kon main mesti ra dadi. Wis to, mesti ajur. Karena di dalam karawitan yang dibutuhkan adalah rasa. Nek wis pinter-pinteran, waduh wis oke ra dadine. Udah pernah saya alami berkali-kali itu lihat. Wong pinter nabuh, marine mesti tukaran. Ora ngono kowe kudune angkatanmu ki ngene sik. Ini kembanganmu kendang mau kesusu kowe iki lho. Padha pintere. Sangur wong desa-desa sing ora ngertine iki lho. Nabuh sak dadine rukun. Karena yang dikedepankan adalah rasa kebersamaan. Ini mungkin sedikit yang terjadi di dalam kehidupan orang Jawa. Kenapa yang namanya soko guru harus 4 kok ndak 8 apa 3 atau setunggal, ada soko tunggal juga. Itu kan syarat makna. Lah, peletaan rumah pun ternyata ketika sekarang di era yang seperti ini dijawab ternyata konstruksi rumah Jawa anti gempa. Dan teorinya sekarang dipakai seluruh dunia.
terutama dari peristiwa robohnya Prambanan karena gempa kemarin kok satu candi ini tidak sampai parah kerusakan, ternyata sudah menggunakan teknologi anti gempa. Bayangkan Prambanan itu 1400 tahun yang lalu mungkin masih bertahan konstruksinya anti gempanya. Nah ini monggo kita pelajari bersama, kita pahami bersama. Udahlah, banyak ekosistem kita yang rusak, kultur kita yang rusak karena kepentingan-kepentingan yang tidak masuk akal itu sebetulnya. Saya tidak mau nunjuk ini itulah daripada kesalahan. Dan saya yakin semua ajaran baik, semua agama baik. Hanya pelaku-pelakunya yang kadang melakukan tindakan mengatasnamakan ajaran, mengatasnamakan agama untuk kepentingan yang tidak benar. Dan tanda kutip pelakunya, bukan agamanya. Sekali lagi, saya yakin seluruh ajaran di dunia itu pasti, kalau yang sifatnya kerohanian pasti baik, pasti baik. Tinggal pelakunya ini loh, ditumpangi apa kok sampai begini, sampai Pancasila itu loh dihujat. Saya tuh sampai nangis. Kemarin diangkat isu tentang Trisila, Ekasila itu buatan PKI, salah besar. Itu adalah pidato Bung Karno dalam menawarkan landasan negara. Dan itu sejarah, meskipun akhirnya yang disepakati adalah Pancasila seperti sekarang, tapi itu salah satu metode Bung Karno untuk menawarkan Pancasila menjadi dasar negara. Dan tidak boleh disalahkan, sejarahnya begitu kok. Dan tidak ada hubungannya dengan PKI. Itu kan kemarin geger gara-gara undang-undang HIP. Ekasila gotong royong, wah itu buatan PKI. Loh, gotong royong itu PKI belum ada, sudah ada mas. Nek gak tahu sinau gitu. Dan gotong royong itu adalah karakter bangsa yang mungkin sampai membawa bangsa kita bisa merdeka, itu ya gotong royong itu. Coba bayangkan berapa keuntungan dari gotong royong. Contoh, saya ingat betul di desa dulu nek ngedekne omah ya ana istilah sayan, sambatan. Nek kene sayan sambatan. Jadi untuk mulai dari ngeduk sampai mungkin ngeduk sama ngedekne kuda-kuda itu kalau kamu nggak punya metode gotong royong tek piro saiki. Dan saya sudah ngalami itu, bangun rumah di era modern. Kos tukang itu habis berapa? Kalau dulu kan gur ingon. Berarti kayak daharan, jajanan, kopi, rokok. Dan rasa saling membantu gotong royong itu muncul. Saiki modaro wis ngono ae aku. Ora ndek dhuwit arep bangun dhewe ora dipikirke, akhirnya entuk 3 wulan dinggone gendenge mencelat dhewe-dhewe. Ya enak ngono. Modaro. Sing angel iki gawe ondo kaya ondo langit bareng iki. Tekan dhuwure arep medhun ya acik-acik tenan iki. Ini mergo ora enek gotong royong. Digotong dhewe. Nah, inilah makanya coba kalau kita kembalikan karakter bangsa kita seperti dulu, indahnya seperti apa, dan kita ini amannya seperti apa, kemakmurannya seperti apa. Dulu itu nggak ada orang ngoyol. Tandur wae nggih Pranata Mangsa, iki wayahe sawah, iki wayahe pari, iki wayahe palawija, iki wayahe baru balik maneh ke pari lagi, sehingga tanah pun nggak rusak. Coba kemakmurannya, tapi itu dikatakan sesat. Iki mangsa iki berarti nek ditanduri iki ora iso karena apa? Waktunya ulat mencari makan. Penyakit mulai bangkit, dadi gak kena ditandur sing iki. Saiki kan enggak. Sasa ae terus dianggap itu kan dianggap wah hitungane wong edan kuwi. Terus disemprot pestisida. Ya saya nggak nyalahkan pestisidanya, cuman pasti berdampak lah wong kimia kok. Makanya saya itu
mati-matian memperjuangkan kebudayaan seperti ini, saya pamrihnya cuma satu, ingin kita sebagai generasi yang masih hidup sekarang ini mau kembali membuka apa atau misteri mbah-mbah kita dulu kok sampai menjadi incaran dunia. Bayangkan mulai dari Portugis, VOC, Belanda, Jepang, sing jajah kok akeh menang nanti Inggris, Amerika, Arab. Ini luar biasa saya. Bangsa ini ada apa kok sampai begitu? Sampai kebudayaannya harus ditutup mati-matian, leluhurnya harus dihinakan. Ndak karu-karuan. Tapi kalau kita terus menutup mata dan kita mengiyakan itu semua, ya kerusakan akan terus terjadi. Bukti sekarang aja, bukti tanah di seluruh Jawa dan di seluruh, mungkin paling parah di Jawa, itu mengalami kerusakan yang luar biasa. Sehingga sekarang itu petani kalau saya dengarkan nanem ora dipupuk ora woh. Kemarin saya di Ponorogo itu juga semua sama ceritanya. Padahal dulu hanya nyuwun sewu dikei pupuk kandang karo godhong. Itu sudah berbuah. Berarti kan kemakmuran kita sudah menurun. Saya itu ingat suwargi mbah saya itu pernah diajak ke rumah saya dulu di Madiun. Dan mohon maaf kalau orang dulu itu kan WC ada di luar gitu. Orang dulu. Nggih, lah bareng wong saiki kan dadi siji ta. Lah itu mbah saya dengan polos dan lugune, walah wong saiki iki mangan campur taek to tiba. Saya itu juga dek. Iya ya. Tapi ini sudah menjadi kebiasaan yang diiyakan. Karena kita niru barat. Barat itu kan tidak ada rumah, adanya kan rumah susun. Jarang kan orang punya rumah, katanya kan begitu, aku dhewe ora ngerti dhewe kan. Sehingga WC pun di dalam rumah. Dadi panganane cedhek karo konokan, dadi nek uteke do bosok wis aja nyalahke sapa-sapa. Tapi itu pengaruh atau tidak tahu, cuman itu kan mbah saya nalika itu langsung nyeletuk begitu saja. Ya coba enggak menyalahkan atau tapi ternyata kan ada dampaknya juga toh ketika septic tank dekat dengan sumber air, dengan sumur. Dampak sumbernya kan ada dari resapan kimia yang ada dalam feses itu. Feses itu kan ada macam-macam, ada sulfur, ada semacam-macam lah. Nah, mbah-mbah kita sudah memikirkan itu ketika belum ada penelitian. Yang saya tanyakan itu, lah mbah-mbah kita itu taunya dari siapa gitu loh Mas. Sampai bisa menghitung perbintangan. Iki nek ana lintang ning kono ngene, nek ana lintang iki ngene, iki usume iki dengan hanya membaca langit. Berarti kan kalau ketika itu bangsanya ndak makmur, negaranya nggak stabil secara ekonomi maupun politik, opo iso mencetak orang-orang seperti itu? Atau mungkin dengan adanya orang-orang seperti itu berdampak agamanya negaranya kondusif, baik politik maupun ekonomi stabil. Tapi intinya ada orang-orang luhur, makanya kalau kita nggak mengejar keluhuran pada kita masing-masing, ya saya kira bangsa ini tetap begini terus, akan saling tuding. Makanya saya teringat satu pupuh dalam Macapat itu ratune Ratu Utama, patihe Patih Linuwih. Gitu. Pranayaka Trasya Harja panekaring becik-becik. Ora dadi paliasing kala bendu. Malah making andodra beda hardane wong sak negara. Jadi meskipun rajanya sudah baik, patihnya atau mungkin wakilnya perdana atau mungkin menteri-menterinya sudah berkualitas, pelaksana pemerintahannya juga sudah pinter-pinter, masyarakatnya juga baik-baik, tapi itu semua nggak jadi karena adanya kala bendu, kejaman edan, manusianya sudah banyak yang gila. Mongko tan dadi kening paliasing kala bendu beda-beda hardane wong sak negara. Jadi orang sak negara itu kepentingannya itu masing-masing sehingga ndak ada satu tujuan yang pasti.
Kalau dulu ada GBHN. Jadi arah pembangunan itu jelas. Ini pertanian jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu kan dulu di program. Atau mungkin gara-gara itu, ya saya nggak mau berandai-andai ataupun menyalahkan aku dhewe dudu sapa-sapa, intinya begitu. Nah monggo ini kita kaji kembali melalui aspek-aspek yang bisa kita jangkau dhisik. Ora usah gede-gede, yang bisa kita lakukan seperti apa. Oh ada namanya gugon Tuhan, kalau pagi bangun tidur itu pintu jendela dibukai semua. Ini kan hal yang mudah toh. Terus adus, ojo lungguh tengah-tengah lawang, ojo ngidoni sumur, ojo nglungguhi bantal. Ini kan gugon Tuhan yang kecil-kecil begitu maksud saya. Dan itu bisa kita lakukan. Ngelingi Mbok Sri Kaki Sedono dengan berbagai macam ritual yang kamu bisa aja. Lah ini kan syarat simbol. Mungkin dulu ya pintunya orang Jawa itu kalau di desa, saya mohon maaf kalau di sini mungkin jarang ditemui. Pintunya orang Jawa di desa itu pasti dulu digandoli pari, tebu, gula, uyah dan mungkin ada polo hijau itu diikat jadi satu terus ditempel ning dhuwur lawangi. Kalau di mbah saya masih begitu sehingga saya masih niru begitu juga. Itu apa mungkin sebagai wewaler ya. Jadi nek arep metu omah elingo golek sandang pangan aja gondolan. Atau bisa seperti itu saya juga tidak tahu. Jadi wong nek metu omah ki ora kepikiran sing aneh-aneh meh. Wedokan apa meh mendem lho dadi oh iya sandang pangan. Oh iya sandang pangan, hidup harus begini. Atau begitu saya juga tidak tahu. Kira-kira ada nggak dampak psikologi dari sebuah simbol pari dan teman-temannya yang diikat di atas pintu itu? Coba kenapa kita nggak memikir ke situ? Selain sebagai simbol ternyata ada tutur dan keluhuran di situ. Tapi kan kita sudah keburu ngelokno nek iku musyrik atau gak musyrik apa? Nyirik. Enggak bener gitu aja lah. Itu. Nah, ini kenapa? Monggo itu diudari dewi. Dan banyak hal mungkin kalau diceritakan itu tidak selesai. Kirang langkung mungkin itu dulu untuk teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman di Belanda, di Hong Kong, Suriname. Saya belum bisa nelpon karena beberapa ayahan yang agak ribet, Bu Sri, Bu Agustin dan teman-teman. Terus mungkin untuk kadang-kadang Ponorogo masalah tetanen, semoga besok Senin videonya sudah bisa di-upload. Karena teman-teman Ponorogo itu kelihatannya 70% petani nggih Pak nggih. Jadi kemarin sudah ada yang WA saya ngingatkan. Tetanen dereng lho nggih. Nggih. Tolak homo. Jadi nanti tak buatkan tutorialnya kecil-kecilan. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya untuk kadang-kadang petani, nanti saya buka untuk masalah. Jadi mbah-mbah dulu itu punya satu metode untuk ngusir hama yang tidak menggunakan kimia. Itu ada ritualnya maupun usaha-usaha yang lebih masuk akal daripada menggunakan kimia. Jadi kenapa dulu setiap sawah itu ada kentongan di dekat sawah itu, ternyata kentongan itu vibrasinya bisa ngusir hama. Dan itu ada di beberapa serat yang besok Senin, moga-moga kalau saya nggak sudah siap pasti tak upload. Jadi diceritakan bahwa kerajaan Medang Kamulyan itu mengalami kegagalan panen, terus akhirnya dibuka dalam kitab pertanian harus mengadakan yang namanya bersih sawah atau ruat sawah. Nah, dalam ruat sawah itu sederhana menggunakan satu kentongan, dua sandingan keleman, terus ada rapalnya. Setelah kentongan itu didoakan ditaruh di sawah, jadi kalau ada hama itu ditutuk itu tuk 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 itu ya getarannya bisa bukan hama. Nanti Senin coba tak buatkan. Kalau sekarang tidak bisa karena ada banyak teman-teman yang tadi dari Banyuwangi, sekarang dari Gresik, Ponorogo.
Kirang langkung ngoten Mas, kalau ada pertanyaan monggo dibuka sedikit saja karena di sini banyak teman. Jadi dari luar dibuka sedikit saja. Nggih rahayu ngapunten niki radi telat niki sebab dateng mriki nggih kathah. Mboten dikerjani Pak Agung. Nggih, kadang-kadang saking Ponorogo, Gresik, Banyuwangi wau niku nggih. Ngapunten radi telat lapipun. Niki pertanyaan saya bacakan nggih. Paling nggih mboten sedaya niki mangke nggih ngapunten nggih. Dugi Pak Afif Asrori, Rahayu Mardika Rama, gambar background menika napa nggih tegesipun sakniki Semar teng-tengen nembih tarung lawan Bathara Guru utawi Siwa dhateng kiwa kok teng kakawin Sutasoma Siwa digambarke sebagai Porusabda utawi pemakan manusia. Menapa kakawin Sutasoma menika nyerat pituduh kahanan nyata percaturan pertarungan dewa yang jahat melawan Sutasoma yang berimbas pada manusia. Kaya-kaya kakawin Sutasoma kados jangka jaman nggih Rama. Leres. Ya berarti jenengan ngamati itu karena memang itu saya ambil dari beberapa serat gambarannya seperti itu. Sasmitane ya ngono kuwi memang. Jadi barang yang samar sekarang lagi mengadakan pengadilan kepada manusia dan Bathara Guru lagi melakukan yang namanya regenerasi mungkin, tapi semoga saja tidak. Jadi mulai aspek alam sampai aspek tidak kelihatan atau samar itu lagi betul-betul bekerja hari ini, dan itu di luar kendali manusia. Nyatane ya ora iso dikendhalekno tenan. Ora iso dikendhalekno tenan. Hanya bisa diantisipasi ya gitu ya. Kembali aja kepada yang samar harus kita cari, pitutur guru harus kita pelajari lagi. Ya baca di tengah itu ada simbol neng ing Gusti. Kalau hari ini kamu bisa tenang, kamu akan mendapatkan kelebihan banyak hal. Tapi nek kowe merungsung, saya kira nggak dapat apa-apa. Mas itu simbolnya tenang luweh. Ojo gupuh, ojo kemerungsung. Sampun. Dan bawahnya sendiri ojo podo guru tidro. Nyetho ya nyetho, jangan saring kamu bermusuhan satu sama lain. Jelaslah apa yang ingin kamu lakukan dengan simbol eling bali Jawa kuno. Ingatlah kembali pada ajaran-ajaran leluhurmu. Ada apa sekarang ini, carilah sendiri. Tapi mungkin minggu depan simbolnya diganti lagi. Mungkin kalau ada petunjuk lagi ya nek sing titis titenono ngono ae. Enggak pun apa meleh. Lajeng ingkang dipun wastani mikul dhuwur mendem jero. Matur nuwun. Mikul dhuwur mendem jero itu adalah satu bahasa untuk mengingatkan seorang anak kepada dharma baktinya kepada orang tua. Mikul dhuwur mengingat segala jasa-jasanya, mendem jero melupakan segala yang menurutmu adalah keburukan, menurutmu. Karena kadang ada yang namanya salah tafsir dari anak tentang apa yang dia lakukan orang tua. Kadang orang tua itu marah karena sayang, kadang orang tua itu nuturi karena sayang, tapi dinilai itu suatu perbuatan yang jahat pada anak. Makanya ada tembung mikul